Sekarang kita dengar juga seorang Habib, seorang muda juga, yaitu Habib Saleh Al-Jufri daripada Darul Mustafa Solo. Pesantrennya pun ada di Solo, di Taumagu ke? Taumagu, tempat perakinan sejuk. Dulu alhamdulillah masa dia mengkahwinkan anak perempuannya ya. Saya pun ada hadir. Umar bin Hafiz pun hadir. Salah satu orang-orang kanan Muasalah Bainal Ulama di Indonesia menyatukan para kiai, para habib ya, supaya dapat diperkuatkan jalan jalan Sayyidina Rasulullah SAW dengan nama Muasalah Bainal Ulama. Mudah-mudahan diberi kekuatan Allah, diberi kekuatan dan juga keimanan untuk teruskan perjuangan gurunya dan juga perjuangan Sayyidina Rasulullah. Kita silakan Fadlul Habib Saleh Al-Jufri, dia pondok pesantren Darul Mustafa di Solo untuk menyampaikan tasanya. Fadal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para tokoh-tokoh, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Hafid selaku pimpinan dari Yayasan Al-Jindrami sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan kemudahan dari barakatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sedikit membawakan betapa sayangnya dan betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga kita punya Nabi ya, walaupun beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 23 tahun, tapi dalam 23 tahun ini beliau memberikan kita ya manahij, kurikulum hidup yang sangat lengkap sekali. Beliau boleh memberikan keterangan kepada kita sejak sebelum diciptakannya langit dan bumi, kemudian diciptakannya Nabi Adam, diturunkan Nabi Adam ke bumi, sampai kemudian beliau diutus, sampai nanti kejadian-kejadian yang beliau diutus setelah ini, hingga hari kiamat, hingga setelah datangnya hari kiamat, sampai dibagi manusia sebagian di surga dan sebagian di neraka, memberikan petunjuk yang sangat jelas dan sangat lengkap untuk manhaj dari kehidupan kita. Ya, disebutkan oleh ulama ada 4 hal. Yang pertama, beliau di dalam hadis Jibril alaihissalam, Nabi SAW ditanya, akhbirni anil Islam. Kemudian beliau jawab dengan rukun Islam ya, al-Islam anta syahada ila illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, 5 perkara. Kemudian akhbirni anil iman, Rasulullah sampaikan rukun iman. Akhbirni anil ihsan, kemudian Rasulullah sampaikan tentang ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian Rasulullah ditanya kapan datangnya hari kiamat, mata sa'ah, Rasulullah tidak jawab. Kemudian akhbirni an asyaratiha, berikan kabar kepada aku ya Nabi Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian beliau sebutkan tanda-tanda hari kiamat.
antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'ashah yatatawanu fil bunyan. Ulama memberikan keterangan kepada kita dari hadis Jibril ini, karena ini hadis beliau sabdakan di akhir-akhir hayat beliau. Rasulullah bersabda, ya Umar, atadri man sa'il? Allah wa Rasul alam. Faqala Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimu dinakum. Dalam riwayat, fa innahu Jibril atakum yu'allimu umura dinikum. Jadi perkara agama itu ada 4 hal. Yang pertama adalah thawabit. Thawabit Islam, iman dan ihsan, syariat, ya, tariqah dan haqiqah. Ya, syariat memberikan keterangan kepada kita seluruh kehidupan kita diatur dalam syariat. Secara internal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, puasa, zakat, haji. Ya, kemudian hubungan kita, interaksi dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan nikah, dengan muamalat, dengan muasyarat, diterangkan secara lengkap dengan syariat. Kemudian bagaimana kita menjalankan syariat itu dengan ala wajhil ihsan, dengan bagus, penuh dengan iman, penuh ihtisaban, ikhlas, maka ada tariqah yang di dalamnya nilai-nilai iman. Dan bagi siapa yang menjalankan syariat dengan baik, kemudian tariqah dengan baik, maka Allah akan anugerahkan kepada dia ihsan, dan itu adalah yang disebut haqiqah. Tapi tidak cukup dengan 3 hal ini di dalam menghadapi segala macam problem kehidupan yang akan kita dapat cabaran di dalamnya. Karena adanya perubahan dari zaman ke zaman, manusia berubah, ilmu pengetahuan berubah, alam pun berubah, ya, segala-galanya berubah. Rasulullah SAW memberikan manhaj kepada kita apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi sudah diterangkan Nabi bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau ulama mengatakan bahwa yang sudah terjadi disebut al-istiqra'iyah. Al-istiqra'iyah hal-hal yang sudah terjadi dan kita boleh ambil iktibar apa-apa yang sudah terjadi supaya kita tidak terperosok kepada, ya, malapetaka dan bahaya seperti umat yang terdahulu yang terjadi. Kemudian apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dan sampai nanti di surga atau neraka yang disebut oleh ulama sebagai istibaqiyah. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Allah berfirman, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Ya. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab Al-Quran, tibyanan likulli syai', memberikan penjelasan kepada segala sesuatu. Segala sesuatu Allah terangkan di dalam Al-Quran. Urusan apa yang akan terjadi dan bagaimana kita harus mesti menghadapi apa yang terjadi tersebut agar terjaga Islam kita, agar terjaga iman kita, akan terjaga ihsan kita, ats-tsawabit ad-diniyah ats-tsalatsa, biar mana mahfudhah apabila kita tahu tanda-tanda hari kiamat yang disebut Rasulullah tadi. Tanda-tanda hari kiamat, at-taghayyurat wa tahawulat, ya, dan perubahan demi perubahan yang pasti akan terjadi. Bagaimana kita mesti menghadapinya untuk menjaga 3 hal tadi sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jelas. Karena kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran, memberikan penjelasan kepada segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah, hudan, petunjuk yang jelas, yang pasti, dan memberikan petunjuk kejayaan, kebahagiaan. Dan di dalamnya ada rahmatnya Allah, karena Allah sayang dengan kita, supaya kita selamat, supaya kita terhindar dari bahaya dunia dan akhirat. Maka Allah kasih petunjuk, wa busyra lil muslimin, kabar gembira kepada orang-orang Islam yang dia taat, tunduk, patuh terhadap petunjuk tersebut, sehingga dia berjalan lurus
dengan syariat Allah, dengan tariqah dan dengan ihsan, maka kita akan memperoleh kejayaan di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidil mahdiyyin addu alaihi binawajid. Beliau bersabda, aku tinggalkan kepada kalian mahajjatil bayda, kurikulum hidup, tata cara hidup yang jelas. Bayda makna jelas, transparan, clear. Ya, lailuha kanahariha. Ulama mengatakan lailuha kanahariha bermakna di zaman fitnah, di zaman kita susah melihat mana yang benar dan mana yang salah, cabaran-cabaran merusak cara hidup, merusak cara berpikir, merusak informasi dan berbagai macam hal, bahkan merusak tatanan seluruh kehidupan. Dirusakkan ekonomi, dirusakkan pertanian, dirusakkan keturunan, dirusakkan education, dirusakkan ilmu, ya, semua dirosak oleh siapa? Tentunya oleh iblis. Ya. Tapi kalau kau kembali, kamu sekalian wahai muslimin, kembali kepada petunjukku, kembali kepada mahajjatul bayda, maka lailuha kanahariha. Kamu akan melihat jelas. Jelas apabila kau kembali dengan ajaranku. Ya. Faman ya'ish minkum fasayara wa man kemudian bersabda la yazighu anha illa halik. Tidak ada satu orang pun yang dia meninggalkan tata cara syariat manhajul bayda tadi, ya, kurikulum hidupnya Nabi SAW sudah diterangkan, tapi kita menyeleweng. Yazighu anha artinya menyeleweng, tidak mau mengambil. Illa halik, pasti dia celaka. Pasti celaka. Kenapa? Ranjau. Ada ranjau apa? Hal-hal yang membahayakan oleh iblis dan syaitan, minal insi wal jin, itu sangat banyak sekali. Susah kita untuk meninggalkan hal-hal ataupun terbebas dari berbagai macam bahaya yang besar. Ya, syaitan dari jin dan manusia, dan Dajjal muncul, dan sebelumnya pengikut-pengikut Dajjal juga muncul, menguasai segala macam hal-hal dalam kehidupan kita, menyeret kita ke jahanam. Maka Rasulullah mengatakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang meninggalkan petunjukku pasti dia akan celaka. Ya, fa'alaikum bisunnati, dalam kondisi ikhtilafan katsira, dalam kondisi di mana pemikiran yang banyak berubah, berbeda, permusuhan disampaikan dan dihembuskan, ya, maka alaikum bisunnati, kata Nabi, hendaknya kamu berpegang teguh kepada cara hidupku. Sunnah di sini bukan sunnah dalam ilmu fikih. Ya, sunnah di sini bukan sunnah ilmu fikih, artinya siapa yang menjalankan akan dapat pahala, siapa yang meninggalkan tidak dapat dosa, bukan itu. Sunnah adalah way of life. Sunnatun Nabi manhajul hayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada Rasulullah mengatakan wa sunnatu khulafa'ur rasyidin. Demikian juga manhajnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ya, sunnah beliau, bagaimana beliau menghadapi berbagai macam persoalan, bagaimana beliau menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupannya, itu adalah manhaj yang jelas bagi kita untuk kita pegang teguh. Dan orang yang menjalankan itu, Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidil mahdiyyin addu alaihim binawajid, kata Nabi. Pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Maknanya Rasulullah sudah memberikan isyarat
akan terjadi banjir besar, banjir dekadensi moral, banjir perusakan pemikiran, banjir perusakan akidah dan syariat, banjir perusakan ilmu. Rasulullah bersabda bahwa antara disebut dalam tadi itu alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuannya, ibu melahirkan sayyidnya. Apa makna? Ulama mengatakan yang tersirat di dalamnya, ilmu itu mestinya anak faham bahwa ibu harus dihormati, itu ilmu. I'tiqad mestinya dengan menghormati ibu akan jaya dunia dan akhirat. Tetapi di akhir zaman ibu akan dijadikan budak oleh anaknya. Berarti apa? Arti terjadi fasadul ilm wa fasadul i'tiqad maknanya. Secara umum bukan masalah kasus antara ibu dengan anak, aqul walidain, bukan. Tetapi secara umum makna itu hadis, la taqumu sa'ah illa hunaka hasala fil ummah fasadul ilm wal i'tiqad. Ilmu sudah hancur, ilmu yang benar yang diajarkan Rasulullah sudah dia, i'tiqad sudah salah, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa antaral hufatal uratal alatah ri'asyah yatatawulu fil bunyan. Ada orang miskin tidak pakai slipper, hidupnya alah, diberi makan sama orang lain. Kemudian orang itu tidak pakai baju karena kemiskinannya, dan dia hidupnya sebagai buruh pengembala kambing. Tahu-tahu dia yatatawalu fil bunyan, maknanya dia bersombong-sombong, berbangga-bangga dengan gedung yang bertingkat tinggi, bikin gedung-gedung yang tinggi. Ulama mengatakan itu maknanya adalah fasadul iqtisad wal hukum. Hasala fasadul hukum wal iqtisad, dari asal itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti itu, ya, bahaya besar. Maka alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidil mahdiyyin abdu alaihi binawajid. Kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Kalau sekarang khulafa'ur rasyidin sudah tidak ada, ya kan? Tetapi ada khulafa dari orang-orang yang memanggil khulafa'ur rasyidin. Artinya apa? Para guru-guru yang mulia, para kiai, para habaib yang punya sanad, macam Kiai Hafid punya sanad dengan guru-gurunya, manhajnya, bagaimana beliau bersyariat, bagaimana beliau bertariqah, bagaimana beliau mendapatkan ihsan. Demikiannya guru-guru kita. Ada Syekh Afifuddin, beliau punya sanad ilmunya, sanad dalam tariqahnya, sanad dalam manhajul akhlaqiyahnya, sanad dalam hidupnya. Ini adalah khulafa yang ada dalam Dhahirul Fard ini. Kita hidup mengikuti beliau, maka kita akan selamat. Dan jangan sekali-kali mengikut dalam pemikiran kita. Kata Nabi, siapa yang menyeleweng, la yazigu anha illa halik. Siapa yang menyeleweng, menyimpang dari apa yang saya gariskan, pasti dia akan hancur. Para jamaah mulia, hancur di dunia tidak begitu masalah, hancur di kubur, hancur di mahsyar, hancur di titian sirat, hancur di jahannam, bahaya besar. Maka alhamdulillah kita dapat Nabi SAW memberikan manhaj yang begitu jelas, dan ini sanad adalah khususiyatun Nabi SAW. Khususiyatun Nabi SAW adalah sanad yang mahfuz, ya, sanad dari rijal, ya, fi sudurul rijal ada, dan kita bisa ikut. Insyaallah apabila kita ikut itu, kita akan selamat dan berjaya, bahagia dunia dan akhirat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilah, terima kasih banyak kepada Fadlul Syekh Al-Habib Shalih Al-Jufri dan menyampaikan penyelesaian akhir zaman dan hadis-hadis yang
siapa-siapa yang akan lama hidup dulu kamu akan melihat sayrah tilafan katsira. Pada masa itu tidak digigit sunnah dengan gigi taring. Harimau kalau dia baham gigi taring, kalau gigi depan tanggal. Itu maknanya harus pegang. Tetapi sebenarnya satu setengah hadis nak memegang sunnah pada akhir zaman seperti menggenggam bara api. Tapi kalau siapa boleh pegang sunnah pada akhir zaman, kita fitnah, pahala Allah beri pahala syahid. Alhamdulillah, doakan supaya Habib Saleh Al-Jufri dengan masalah bainal ulama di Indonesia dan juga di sini. Kami juga sering berbincang di sini, datang sini. InsyaAllah besok pagi jam 10 kita ada sedikit istimak asatidz wal ulama. Tahun kita buat untuk kita bincangkan sama di depan sana. Ya, dan insyaAllah Profesor Abdul Hadi akan menyampaikan kuliah tentang tasawuf wal akhlak jam 8.30 dan badan pukul 10 dia akan mendengar kita akan sedikit istimak, akan dipimpin oleh Fadlatul Ustaz Ahmad Syaidan daripada Itan Nur.